Untuk kali pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tidak memperlihatkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026 pada saat konferensi pers, Minggu, 11 Januari 2026. Pelaksana tugas, PLT, Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu berdalih, tindakan tersebut dilakukan karena aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, yang diterapkan mulai 2 Januari 2026 yang lebih berfokus pada hak asasi manusia, HAM. Hal ini tercermin dalam pasal 91 KUHAP yang menerangkan bahwa dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Berdasarkan pasal tersebut, Asep berkata, lembaga anti rasuah memilih untuk tidak memperlihatkan tersangka pada saat konferensi pers. Keputusan ini berbeda dari tradisi KPK sebelumnya di mana lembaga anti rasuah itu akan memperlihatkan para tersangka OTT yang berjejer rapi sebagai latar konferensi pers. Lantas, benarkah KUHAP baru mengatur bahwa KPK tidak perlu memajang OTT? Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fitkar Hadjar mengaku tidak melihat bahwa pasal-pasal di KUHAP baru melarang KPK memajang tersangka OTT pada saat konferensi pers penetapan tersangka. Saya tidak menemukan ketentuan dalam KUHAP yang melarang memajang tersangka. Karena itu, seharusnya KPK tidak khawatir untuk terus memajang para tersangka korupsi OTT. Ucapnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu, 11 Januari 2026. Menurutnya, pasal 91 KUHAP baru tidak secara eksplisit melarang lembaga anti rasuah untuk memajang tersangka, sepanjang masih disebut tersangka. Akan tetapi, KPK dinilai menafsirkan pasal tersebut sebagai salah satu perbuatan praduga bersalah, sehingga memilih untuk tidak menampilkan para tersangka OTT. Dengan kata lain, keputusan KPK untuk tidak memajang para tersangka adalah pilihan yang diambil oleh lembaga itu sendiri. Menurut Fitkar, menampilkan para tersangka OTT pada saat konferensi pers penetapan tersangka masih memiliki dasar untuk dilakukan dan tidak menentang pasal 91 KUHAP baru. Jika itu hasil OTT, maka masih berdasar memajang hasil OTT di samping barang buktinya juga orang-orang yang tertangkap OTT, kata dia. Fitkar juga menilai, memajang para tersangka OTT bukan termasuk perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Hal ini karena, memajang tersangka OTT tidak berbeda dengan menampilkan para terdakwa di dalam persidangan yang disiarkan banyak media, terang Fitkar. Pakar hukum pidana itu mengatakan, perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah cenderung pada perbuatan atau perlakuan terhadap narapidana. Ia mencontohkan, misalnya menempatkan narapidana di dalam sel sementara yang dicampur dengan narapidana lain atau melakukan pembatasan sama dengan narapidana. Fitkar berpendapat bahwa memajang tersangka dalam konferensi pers bukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Menurutnya, memajang para tersangka termasuk bagian dari prosesi penyidikan. Memajang para tersangka itu bagian dari prosesi penyidikan, yaitu setelah mengumpulkan alat bukti, minimal 2, tindak pidananya menjadi terang dan kemudian menetapkan tersangka, kata Fitkar. Penetapan tersangka itu sekaligus juga mengumumkan dan memajangnya, imbuhnya. Kendati demikian, Fitkar menilai bahwa penerapan KUHAP baru di dalam paradigma hukum Indonesia sudah cukup seimbang, khususnya antara kewenangan negara dan jaminan hak warga. Dia menjelaskan, kewenangan negara, seperti penyidik, kepolisian atau kejaksaan dalam tindak pidana khusus adalah memproses perkara pidana dan mengadili pelaku tindak pidana. Di sisi lain, hak warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka untuk didampingi penasihat hukum sepanjang dalam kerangka penghormatan hak asasi manusianya juga tetap terjamin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.